Shalom. Terima kasih Om David buat kepercayaannya sekali lagi nih malam hari ini bisa ketemu terutama sama saudara-saudara semua yang bisa join di Reva Ministry, di Life Center. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan malam hari ini. Amin. Terima kasih tadi saya lagi di tengah pujian penyembahan Bro Oyo lagi nikmatin. Ternyata kok gelap gulita. Semuanya ternyata aku juga lenyap. Aku pikir aku sudah masuk dalam hadiratnya dan pindah di surga. Well anyway, senang bisa join lagi. Thank you juga Noni udah hook up. Kangen sama ketawanya Noni senantiasa. Well anyway, shalom semua. Saudara-saudara kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saat ini posisi saya ada di Makau. Dan puji nama Tuhan selama lebih dari 10 tahun ini kami sudah melayani di kota ini. Dan kami melayani di sebuah gereja dengan nama BIC Makau. BIC Makau ini memang kita start hanya dari sebuah menara doa. Jadi kami mengucap syukur kalau misalnya dari sebuah ministry yang kecil-kecil, dari ministry yang growing, dari anak-anak muda yang tidak dipercaya, mungkin yang hanya biasa-biasa, tapi ternyata Tuhan tuh mampu lakukan caranya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau kami dikasih kepercayaan bisa melayani banyak jiwa-jiwa. Malam hari ini juga saya mau say hi sama beberapa teman-teman dari Big Mac. Ya, namanya BIC Makau adalah Big Mac. Mungkin kalau Anda dengar nama ini Big Mac itu, no, I'm not talking about the burger, oke? Okay? Mungkin bawaannya jam segini langsung lapar semua. Hah? Whopper? No? Big Mac? No, bukan yang itu ya saudara yang kasih Tuhan. Justru ini, this is more tasty than the burger, oke? Okay? Saya jamin Anda akan bicara tentang kasihnya Tuhan. Oke, saya mau tanya dulu saudara yang kasih Tuhan yang hadir malam hari ini di Reva Ministry, malam hari ini. Boleh nggak saya tanya, berapa banyak dari Anda yang sudah pernah ke Makau? Boleh lambaikan tangan Anda. Wah, sudah banyak yang pernah ke Makau ya. Waduh, mungkin selain dari Pak David, yang lain mohon maaf, nggak pernah ngeliat di gereja waktu ke Makau ya. Nggak hanya bercanda ya saudara yang kasih Tuhan ya. Memang Makau itu terkenal sekali di Asia atau di sekitarnya memang sebagai tempat judi yang cukup besar saudara. Jadi, tapi ini adalah sebuah hal yang mungkin tidak perlu ditakuti sama orang Indonesia. Kenapa saya katakan gitu? Selama namanya masih kasino, berarti aman buat orang Indonesia. Orang Indonesia akan ngerti sekali, berarti dia nggak akan kasih apa-apa buat kita. Nggak perlu datang ke situ, ya kita nggak dapat apa-apa. Kasino, kalau dia kasih yes, kasih Yesus, nah Anda boleh datang ke tempat itu. Amin, haleluya. Sorry, hanya sedikit bit intermezzo buat kita malam hari ini supaya Anda semangat semua di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom yuk, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, boleh nggak sebentar kita berdoa saja? Saya percaya kuasa Tuhan itu luar biasa. Tadi kita dipimpin pujian juga sama Bro Oyo. Thank you so much ya Bro. Haleluya. Kita satukan hati kita yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terutama Tuhan buat setiap orang-orang yang setia sampai hari ini. Kami tahu Tuhan, mungkin keadaan di Indonesia saat ini juga sedang tidak mudah Tuhan. Jadi tekanan di kanan kiri, bahkan sakit penyakit yang belum sampai selesai sampai hari ini. Tapi kami tahu Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul meninggikan nama Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul mengagungkan nama Tuhan, maka Tuhan kuasa-Mu yang terjadi di tengah-tengah kami malam hari ini. Maka Tuhan urapi kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Urapi kami, pakai kami malam hari ini Tuhan. Supaya kami semua bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, tapi kami juga melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya di tengah pujian penyembahan kami, bahkan di tengah doa-doa kami Tuhan, bahkan di tengah firman-Mu malam hari ini kami dapat menangkap sesuatu. Kami dapat membangun satu relationship yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat Tuhan melakukan perkara yang besar menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, urapi kami semua. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua katakan, amin. Haleluya, shalom saudara yang kasih Tuhan. Wah, sukacita nih saya ini malam hari ini. Mohon maaf tadi jadi nunggu-nunggu sedikit saudara ya. Tapi satu hal yang saya pelajari 2 minggu terakhir ini, saya diundang sama Om David. Kami cukup kenal sudah cukup lama ya Om ya. Kapan kita terakhir dulu ketemu ya Om ya? Kayaknya 10 tahun ada Om, lebih. Nggak ingat saya. Oh dia nggak ingat, udah lama. Oh iya ya Om. Ya, tapi Om nggak lupa sama saya kan? Jangan-jangan Om juga lupa sama saya ternyata. Wajah nggak lupa. Wajah nggak lupa ya Om ya. Iya, terima kasih Om. Wah, paling 2009 tuh katanya.
2009 ya, benar ya Tante ya. Iya sama Adria, inget banget. Oke, puji nama Tuhan lah. Masih diingat kayaknya Roh Kudus yang ingetin Om tadi ya. Ingatlah. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Om. Aku ngucap syukur banget ketemu sama Om hari ini. Dan setelah 2 minggu ini, aku ikutin juga, duduk juga, dengerin juga di ministry malam ini sama, saudara yang kasih Tuhan, di hari yang sama seperti gini. Dan saya tangkap begitu banyak hal dari apa yang dibagikan oleh Om David sendiri. Begitu luar biasanya Tuhan Allah kita. Dan kalau Anda tangkap dari minggu-minggu yang sebelumnya, saudara, Om itu sedang membagikan tentang bagaimana kita semua itu bisa menjadi ciptaan yang baru, the new you. Anda dan saya, the new us. Coba bayangkan hari ini, kalau kita bisa menjadi satu pribadi yang baru. Kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pemikiran yang baru, pola hidup yang baru. Saudara, saya jamin banyak sekali orang yang hari-hari ingin menukar dengan kehidupannya yang lama atau kehidupan yang sedang mereka lewati yang nggak mudah hari ini dengan sesuatu yang baru. Tetapi apakah sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang luar biasa? Saya percaya saudara, apapun yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Saya kasih sedikit aja note ya dari minggu-minggu lalu, karena saya ikutnya hanya di 2 minggu terakhir, tapi saya tangkap nih waktu minggu lalu nih Om kasih note yang terakhir tuh. Pertama-tama waktu itu Om lagi bikin 4 sesi, saya ingat banget tentang bicara tentang new creation. Bagaimana kita menjadi garang dan terang. Bagaimana Anda menjadi garam dan terang. Bagaimana kita menjadi ruang maha kudus. Lalu yang keduanya itu bicara mengenai born again, lahir kembali saudara. Lahir dari air dan roh, bicara tentang Pentakosta, dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu yang part ketiga, minggu ketiga, itu identitas sebagai anak. Bagaimana Anda mau percaya dan menerima Allah atau menerima Dia di dalam hidup Anda. Bagaimana doa Bapa kami itu bicara mengenai bagaimana mengaplikasikan apa yang ada di sorga di dalam bumi. Wah, ini deep banget saudara yang kasih Tuhan. Dan tentu yang terakhir bicara tentang identity restoration. Restorasi identitas. Wah saudara, kalau identitas kita hari ini direstorasi ulang, kita akan nangkep bahwa apa? Tuhan mau bawa kita from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang akan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudara yang kasih Tuhan. Nah hari ini aku mau bagikan sesuatu yang aku tangkap, aku dapat, dan mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat kita semua, saudara yang kasih Tuhan ya. Aku hari ini mau bicara tentang the new steps. Aku percaya bahwa kita semua nih sebagai anak-anak Tuhan nih, kita dipanggil karena kita nih dipanggil berbeda dari orang-orang yang lain. Kenapa aku bisa katakan berbeda? Apa sih Kak bedanya dari orang lain? Well, ada langkah-langkahnya untuk menjadi satu pribadi yang baru. The new you need the new steps. Kalau Anda hari ini sudah dipenuhi menjadi satu pribadi yang baru, a new creations, Anda sudah menjadi terang, menjadi garam, Anda lahir kembali, lahir baru kembali, lalu mempunyai identitas yang baru sebagai anak, bahkan Anda dikatakan mempunyai restorasi, dimuliakan di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa apa? Tuhan punya tujuan yang besar dari langkah-langkah kita. Tentu, main goal-nya adalah untuk sebuah relationship, sebuah hubungan antar generasi, hubungan antar satu sama lain, hubungan antar gereja, hubungan antar begitu banyak orang dari berbagai macam pengaruh dan kepercayaan. Dan tentu caranya adalah dengan melakukan sebuah partnership dengan surga. Saya percaya saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa menangkap langkah demi langkahnya, apa sih yang harus aku lakukan hari-hari ini? Justru kita bisa melakukan langkah ini dengan baik. Nah, pertama saudara, mungkin Anda bisa lihat di screen Anda. Di situ dikatakan, we can make our plans, but the Lord determines our steps. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9 ingatkan sama kita semua bahwa apa? Rencana kita boleh banyak, saudara. Apa sih rencana kita hari-hari ini? Plan Anda, plan saya, wah jangan ditanya. Kalau Anda tanya sama saya, waduh, saudara, kadang-kadang saya tulis plan saya banyak banget. Dan kadang-kadang plan itu belum tentu dikerjain semuanya. Benar nggak saudara? Harus diambil langkah. Langkah awal Anda, langkah pertama Anda hari ini, langkah yang menentukan untuk langkah ketiga, langkah ke-10, bahkan langkah ke-100 di dalam perjalanan kehidupan Anda. Semua ditentukan dari langkah awal. Tapi kebayang nggak tadi? Kalau Anda punya rencana, tetapi ternyata Tuhanlah yang menentukan setiap langkah kita. Oh,
Ternyata pastor, berarti kalau gitu apakah aku harus menentukan sebuah program rencana dulu dalam hidupku? Kenapa tidak? Silakan saja Anda merancangkan begitu banyak hal. Tetapi lihatlah satu hal, bahwa apa? Steps that you take, langkah yang Anda ambil, seharusnya itu adalah sebuah langkah yang Tuhan bawa Anda untuk melangkah di tempat tersebut. Dan saya percaya kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, wah di sini pasti banyak kesaksian semua saudara yang kasih Tuhan ya. Berapa banyak dari kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan? Anda ngalamin sendiri kan? Anda melihat sendiri kan? Betapa dahsyatnya Tuhan ketika kita berjalan bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, Ayub katakan dengan jelas. Di dalam ayatnya, di dalam Ayub 31 ayat 4 dikatakan, "Doesn't He see everything I do and every step I take?" Bukankah Allah yang mengamati jalanku dan menghitung segala langkahku? Wah, saudara, saya mau tekankan lagi sama kita semua. Hari ini, saudara, yakinkan diri Anda, aku mau mengambil satu langkah baru. Boleh nggak kita katakan bersama-sama? Aku mau mengambil satu langkah baru. Pastor, situasinya lagi sulit. Kak, situasinya lagi nggak mungkin, Kak. Mau kemana, Kak? Keluar rumah aja nggak bisa ngelangkah. Yang langkah di dalam rumah nggak apa-apa. Tetapi apa? Ada yang membedakan dari langkah Anda hari ini. Ini nggak bicara jalan-jalan, saudara yang kasih Tuhan ya. Lalu Anda udah semangat banget. Kalau gitu mulai hari ini saya akan keluar doa keliling. Jangan dulu, saudara. Bijaksanalah dulu. Jangan keburu-buru kecepatan, saudara yang kasih Tuhan. Anda boleh rencana mau doa keliling, boleh silakan. Tapi hold back first, oke? Situasinya lagi nggak aman di luar. Kita percaya kuasa Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat, amin. Ada doa-doa yang dibutuhkan, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini. Oleh sebab itu, steps itu penting. Langkah itu penting. New steps as a new you, sebagai pribadi yang baru, juga harus punya steps yang baru. Saudara, Anda tidak bisa memaksakan diri Anda untuk memakai kasut yang lama. Saudara, waktu di Indonesia dulu, saya pernah disponsori, saudara yang kasih Tuhan, karena saya dulu tuh suka main skateboard. Jadi saya ada sponsornya dari Quicksilver, dari Volcom, lalu terus ada satu toko skate gitulah, baik hati mereka mau support karena teman-teman saya juga kerja di sana. Lalu saya ingat banget saya tuh mulai mengkoleksi yang namanya sepatu, saudara. Jadi saya punya sepatu sepatu skateboard, skate shoes gitu tuh saya seneng. Saya masukin di box, saya simpen, saudara. Mungkin kalau anak-anak sekarang kan sukanya semuanya Nike. Sepatunya. Semua pokoknya saya simpen, saudara, saya taruh dalam box. Tetapi saudara tahu nggak? Bertahun-tahun ada beberapa sepatu yang masih baru. Tapi waktu saya pulang ke Indonesia, saya ingat saya buka box saya, saya kepengen saya pakai. Kelihatannya it's okay, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kelihatan baru, tetapi ketika mulai berjalan, saudara, saya ingat banget, saya keluar dari rumah, jalan-jalan sama istri saya, mungkin baru setengah jam jalan-jalan, saudara, terus saya ngeliat, kok di sebelah kanan kiri saya kok kotor banget gitu loh. Banyak serpihan-serpihan gitu yang sudah dikasih Tuhan. Ternyata saya lihat apa? Ternyata sepatuku brodol. Ketika mulai mengambil langkah, ternyata merotol kabeh katanya. Bener gitu ya Om David ya? Merotol kabeh katanya. Kebayang nggak saudara yang ngasih Tuhan? Ketika kita mulai mengambil langkah, kita mengetahui apa? Ternyata everything looks good from outside. Tapi apakah benar dia tahan uji? Apakah benar dia kuat untuk dipakai? Apakah benar dia akan lekang oleh waktu? Apakah benar dia akan tahan menahan setiap badai, setiap udara yang ada? Saya nggak samain Anda sama sepatu. Saya juga nggak samain masa depan kita dengan sepatu. Tapi kita bisa belajar satu hal, bahwa apa? Di dalam hidup kita banyak sekali hal yang kita pikir indah, kita pikir bagus, sudah kita rancangkan. Tetapi langkah apa yang Anda ambil hari ini, itu sangat penting. Oleh sebab itu, let's take the steps. Oke? Boleh katakan bersama-sama dengan saya. Boleh saudara yang kasih Tuhan? Aku mau kita ini, karena saya bisa lihat muka Anda semua nih. Saya small size my screen, jadi saya bisa lihat wajah Anda semua. Boleh perkatakan bersama-sama dengan saya. Aku percayakan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menegur aku. Akan meluruskan aku. Akan menerangi jalanku. Aku percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Anak, pada Roh Kudus, bahwa Yesus akan memberkati aku hari ini. Dan aku pasti akan menjadi berkat. Aku akan mengambil langkahku hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita.
Oh, nggak kelihatan. Kasih jempol-jempol tanda digitalnya, saudara. Zaman sekarang kalau nyembah Tuhan ya, udah nggak musim kita, oke, sorak-sorai, nggak kedengeran suaranya, saudara. Tepuk tangan nggak kedengeran. Paling nggak apa? Angkat jempol, kasih tanda ajaibnya. Jempol digital Anda. Tuhan juga mengerti, saudara. Haleluya. Luar biasa ya. Sekarang pujian penyembahan pakai jempol, pakai hati, pakai kode-kode, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, take the steps, the new steps. Kita akan bahas persatu-satu. Yaitu steps diawali dengan kata S. S itu bicara tentang apa, saudara yang kasih Tuhan? Seek and speak. Yang pertama S adalah seek and speak. Berapa banyak dari kita yang lupa bahwa apa? Ternyata yang paling terpenting dari semua itu adalah apa? Untuk mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. But seek first His kingdom. Aduh, saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama-tama yang kita harus cari benar-benar apa? Kerajaan Allah. Pusat dari segala-galanya. Pusat otoritas, pusat mujizat, pusat yang dapat melakukan kegerakan dengan dahsyat, dengan massal. Misi Anda, apapun yang Anda kerjakan di dalam bumi ini, di dalam dunia ini, kalau Anda seperti yang dikatakan oleh Pastor David sebelumnya, itu apa? Mengcopy paste, seperti yang doa Bapa kami lakukan, itu apa? Biarlah kehendakmu terjadi di bumi seperti di surga. Mengcopy paste hadirat Allah, mengcopy paste apa yang dikerjakan di sorga melalui pujian, penyembahan, melalui ministry yang dilakukan itu di copy paste di dalam dunia. Maka lihat, dikatakan firman Tuhan ini bahwa apa? Kalau kita mencari Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, and everything will be added to you. Segala sesuatunya akan ditambahkan kepada Anda. Katakan amin. Saudara, kita udah sering dengar ayat ini, mungkin Anda sudah hafal luar kepala, tapi saudara tahu nggak, saudara, saya kadang saya baca ayat firman Tuhan tuh saya suka framing, saudara. Saya minta Roh Kudus framing, dan framing itu kadang-kadang suka berbeda-beda. Seperti satu perkataan yang sama, tapi punya versi film yang berbeda, atau versi cerita yang berbeda. Dan waktu saya mendengar ayat ini terus sering kali kita lupa bahwa apa? Seek first His kingdom. Dapati dulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Karena itu kuncinya dulu. Seringkali yang kita cari adalah bonusnya dulu, baru kita cari kerajaan Allahnya. Karena kita tahu seperti gini, kerajaan Allah itu hanya memperlengkapi. No, bukan. Itu adalah pusatnya. Katakan amin. Kalau Allah dijadikan pusatnya, maka kerajaan Allah menjadi pusat komando. Bener nggak nih Noni? Pusat komando ya cuy ya katanya. Pusat komando untuk kegerakan anak-anak muda. Pusat komando untuk kegerakan gereja-gereja. Pusat komando untuk kegerakan ministry. Pusat komando untuk apa? Kemenangan yang kita bisa terima di bumi. Katakan amin. Berarti apa? Seek first His kingdom. Karena waktu kita mencari kerajaannya, maka apa? Kita dapat melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam bumi. Ada sebuah perkataan bijak mengatakan seperti ini. Anda bisa lihat di dalam screen Anda. Dikatakan seperti gini. Speak what you... Oh, aku minta tolong aja. Noni tolong bacain, Non. Terima kasih, Non. Oke, bisa. Speak what you seek until you see what you've said. Perkatakan apa yang Anda cari sampai dengan Anda melihat apa yang Anda katakan. Amin. Yes, thank you Noni. Speak what you seek. Perkatakanlah apa yang Anda cari. Apa yang Anda mau temukan hari ini, Anda harus perkatakan, I want to see the Lord. Aku mau ketemu Tuhan. Aku mau melihat kuasanya. Aku mau lihat mujizatnya. Aku mau lihat kesembuhan. You need to speak of what the things that you seek. Anda harus memperkatakan apa yang Anda cari hari ini. Speak what you seek until you see what you have said. Sampai Anda menemukan, sampai Anda melihat apa yang Anda perkatakan. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali waktu kita memperkatakan sesuatu, kita tidak mencarinya dengan penuh hati. Waktu tadi dikatakan cari dulu kerajaan Allah, apakah benar sudah kita cari dengan penuh hati? Udah Pastor, I did it, aku doa setiap saat, pagi, siang, malam. Oke, that's good. Tapi apakah Anda memperkatakannya? Saudara, kita ingat sebuah kisah yang menarik. Kenapa saya bawa pengertian ini tentang seek and speak di dalam pertama di huruf S ini? Karena itu terjadi kalau kita ingat kisah yang legendaris ini ikonik banget kisahnya, saudara yang kasih Tuhan. Anda semua tahu kisah di loteng Yerusalem. Wah, dikatakan saat itu juga, saudara yang kasih Tuhan, kebayang nggak? Semua orang menunggu saat itu, yaitu apa? Para murid Yesus.
Karena mereka nggak boleh kemana-mana, tetapi they need to wait and receive. Mereka harus menunggu untuk menerima sesuatu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka datang di tempat itu, mereka menunggu, mereka tidak keluar dari Yerusalem, dan mereka menantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada mereka. Dikatakan gini oleh Yesus kepada mereka, jangan pergi kemana-mana sampai kamu menerimanya. Pertanyaan saya adalah seperti ini sama kita semua anak-anak Tuhan hari ini, baik Anda yang di ministry, baik Anda juga mungkin yang di dalam bisnis usaha, berapa banyak kita yang senengnya main gasjon aja gitu loh. Gaspol. Tuhan yang penting udah doa hari ini, habis itu tinggal gaspol. Ya udah ngomong sama Tuhan tadi, kita tinggal terobos aja. Wah, kita gagal lihat lampu merah di depan. Wah, kita kelewatan. Waktu di stop sama polisi. Aduh, maaf Pak, saya nggak lihat. Kenapa Bapak nggak ngeliat lampu merah? Bukan Pak, saya nggak lihat lampu merah. Lampu merah saya lihat, saya nggak ngeliat Bapak. Banyak orang bilang gitu kan. Seringkali yang membuat kita takut itu bukan rambu-rambunya, saudara. Tapi apa? Kalau udah ketemu masalah, baru kita stop. Begitu juga dengan orang percaya, begitu juga dengan ministry, begitu juga dengan perjalanan kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Seringkali waktu kita berjalan, saudara yang kasih Tuhan, waktu kita melakukan sesuatu, seringkali kita seek His kingdom, kita cari kerajaannya, tetapi apa? Kita tidak memperkatakan, kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Jangan kaget. Seringkali kita akhirnya yang main terobos aja, akhirnya kita mengalami begitu banyak keharusan yang membuat kita berputar balik. Coba bayangkan hari ini, kalau kita belajar mau seek dan kita belajar memperkatakan, maka murid-murid menerima sesuatu yang luar biasa hari itu. Di dalam Kisah Para Rasul 2, saya bacakan sedikit, saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi saat itu dengan para murid Yesus yang saat itu sedang menantikan, ya saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya bacakan sedikit saja supaya kita bisa menangkap ayat firman Tuhan ini. Dalam Kisah Para Rasul 2, dikatakan dengan jelas seperti gini waktu saat Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Bayangkan ini, saudara. Penuh dengan Roh Kudus. Artinya being filled, dicurahkan, dipenuhi, overflow. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ayat ini mengatakan dengan jelas. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dengar ini baik-baik, saudara yang kasih Tuhan. Ayat firman Tuhan ini menjelaskan dengan pasti bahwa di tempat yang sama, itu ada orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Orang yang saleh itu apa sih? Pasti rajin doa juga. Pasti melakukan apa yang diperkatakan oleh kitab Taurat mereka. Pasti melakukan apa yang sudah disuruh dan tidak melanggar. Tetapi di sini dikatakan kenapa Roh Kudus hanya turun kepada para murid dan mereka bukan hanya dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Oke. Mungkin saya nggak akan bahas detail tentang ini glosolalia atau senolalia, tetapi ini bahasa-bahasa yang Tuhan kasih. Bagaimana mereka berbicara bukan dalam bahasa ibu mereka atau bahasa yang mereka mengerti. Mereka mulai berbicara dengan bahasa yang orang lain mengerti. Dan kebayang nggak saudara yang kasih Tuhan? Saat itu juga, tiba-tiba saudara, semua orang di tempat itu, mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. Saya mau bahas ini dulu sama kita semua. Banyak dari kita, seringkali we seek the kingdom, kita cari kerajaan Allah, kita dipenuhi Roh Kudus, tapi kita takut berkata-kata. Ada satu kisah, saudara yang kasih Tuhan. Waktu pertama kali, anak saya yang paling kecil, saya ini mengalami mujizat ya saudara yang kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga. Dan anak saya yang ketiga yang paling kecil itu cewek. Anak pertama dulu saya memang ini diabetes tipe 1 dan saya harus suntik setiap hari 4 kali insulin. Diabetes tipe 1 itu adalah kerusakan fungsi daripada pankreas saya dan pankreas saya tidak bekerja sama sekali lagi. Jadi saya harus gunakan insulin untuk saya setiap hari menyambung makan, minum, dan segala macamnya untuk kehidupan saya. Dan saudara yang kasih Tuhan, berjalannya waktu Tuhan pulihkan saya. Saya ingat banget, saya pertama kali itu masih umur 20 sekian kok, saudara yang kasih Tuhan, waktu saya terkena dengan diabetes tipe 1. Dan
Ketika pankreas sudah tidak bekerja sama sekali, berarti pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Akhirnya saudara, saya menikah dengan istri saya, dan waktu saya mau punya anak yang pertama, dokter bilang kayaknya nggak mungkin punya anak. Kenapa? Karena gula darah saya terlalu tinggi, saya baru saja keluar rumah sakit, dan keluar masuk rumah sakit itu menjadi sesuatu yang normal, karena dulu saya belum mengerti bagaimana menghandle-nya. Saudara, tetapi apa yang terjadi? Anak pertama saya lahir, istri saya hamil, dan dia lahir dengan sempurna. Sampai hari ini udah tinggi sebapaknya sekarang, dan tinggi banget ya anak-anak ABG ini, tinggi banget sebapaknya sekarang, dan juga lucu seperti bapaknya ya. Dan berikutnya saudara, apa yang terjadi? Bukan hanya itu saja, saya mulai gandengan tangan sama istri saya. Kita doa lagi, kita bilang sama Tuhan, Tuhan orang-orang bilang saya kebetulan bisa punya anak. Saya mau minta yang kedua, kita gandengan tangan lagi. Dan akhirnya istri saya hamil lagi. Tapi kali ini ceritanya berbeda, karena ternyata waktu dokter cek setelah 3 bulan, ternyata mengalami problem dengan janinnya. Jadi anak saya dikatakan akan lahir dengan keadaan tidak normal atau akan mengalami kecacatan. Lalu yang kami lakukan adalah kami mulai berdoa. Apakah kami takut? Tentu saja. Apalagi waktu itu kami sedang mulai church planting. Itu pertama kali waktu itu BIC Makau kita tanam di tahun 2009-2010. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa sama Tuhan di awal church planting, kita doa, Tuhan mujizat gimana nih? Kita habis perkataan kita, tapi kita memperkatakan terus, kita hanya mencari Tuhan, saya percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu. Kami pulang ke Indonesia, cek dengan 2 dokter yang cukup baik juga, hasilnya tetap sama bahwa apa? Anakmu akan lahir dengan tidak normal. Dokternya di Indonesia pun sama hasilnya juga. Akhirnya kami kembali ke Makau, kami stay, dan di hari terakhir, sebelum kelahiran dengan cara dioperasi, malam itu dokter jaga datang dan dokter katakan bahwa be ready ya buat tomorrow, karena kamu akan melihat anakmu lahir, ya maaf, anak kamu tidak akan lahir dengan sempurna. Lalu kami katakan, yes, we are ready. Kami tahu bahwa Tuhan akan lakukan sesuatu, apapun kami terima. Karena kami tahu, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dan saudara, apa yang terjadi? Besoknya istri saya dioperasi, dan dia hanya pujian penyembahan, dan yang pegang istri saya yang operasi adalah dokter yang pegang dari awal, yang waktu itu menyuruh untuk dibuang saja, saudara. Tapi kami tidak mau. Dan akhirnya, setelah anak itu dikeluarkan, dibersihkan oleh suster, dikembalikan, dan dokter kasih kode sama istri saya, 2 thumbs up. Dia katakan gini kepada istri saya, Bonita, kamu tahu nggak? Anak kamu lahir dengan sempurna, anak kamu tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dan hari ini anak saya sudah besar, dan dia tidak mengalami kekurangan sama sekali. Terpuji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sudah itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Belum selesai, saudara. Mohon maaf ya. Anaknya banyak. Begitulah kalau anak banyak ceritanya jadi panjang, saudara. Yang ketiga, apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Lahir normal, anak yang ketiga adalah cewek, karena anak pertama, anak kedua adalah cowok, laki-laki semua. Yang ketiga lahir, tetapi apa, saudara? Setelah berjalan, kira-kira umur 3,5 tahun, semuanya fine. Tapi satu hari saya dapati mukanya pucat. Waduh, capek, katanya letih, lemes bawaannya. Kok seperti ini ya? Istri saya mulai duga, Pah, jangan-jangan. Saya bilang, no, we cannot say that. Jangan perkatakan itu, kita percaya dia baik-baik aja. Tapi waktu kami cek darahnya, dan kami bawa ke rumah sakit saat itu juga, ternyata keputusan dari dokter setelah hasil diagnosa dikatakan bahwa anak kami yang nomor 3 yang cewek adalah diabetes tipe 1 di umur 3,5 tahun. Dan mulai hari itu anak kami harus disuntik juga 4 kali sehari, sama seperti saya. Wah, waktu dengar kabar itu, saudara yang kasih Tuhan, saya broke down. Saya nangis. Saya cuma manusia biasa, saudara. Saya bukan Superman. Saya nangis di hadapan Tuhan. Dan semua teman-teman ministry dari bangsa-bangsa semua hubungin, karena kita banyak melayani anak-anak muda. Mereka tanya, Kak, are you okay, Kak? Pastor, are you okay? Saya bilang sama mereka, no, I'm not okay. I'm not okay. Tahu nggak kalian, yang membuat aku berdiri hari ini cuma satu. Yaitu iman percayaku. That's it, nothing else. Nothing can take away my faith. Dan saudara yang kasih Tuhan, rupanya istri saya juga nangis. Dan kami mulai berdoa, dan mulai ada kegerakan dari gereja dan anak-anak muda, mulai mereka bangun yang sampai hari ini masih berjalan, namanya Healing Prayer Movement. Itu dimulai hari itu. Saya lihat dari kamera gereja, anak-anak muda datang, saudara, tengah malam, pegangan tangan. Sama nih Om, seperti Reva gini Om, pegangan tangan, berdoa sama-sama. Terus mereka nyembah Tuhan sama-sama. Saudara, hari itu saudara, kami ngelihat sesuatu berubah. Anak saya yang kecil itu tiba-tiba ngomong seperti gini. Sama papa, sama mamanya juga, dia bilang gini, Mama, do I need to inject like Papa? Apakah aku harus injeksi seperti Papa? Mamanya bilang, iya. Oke, dia bilang, if Papa can do it,
I can do it, dia bilang. Kalau papa bisa, aku juga bisa. Waktu dia ngomong kayak gitu, saudara yang kasih Tuhan, anak 3,5 tahun, saya nggak habis pikir pertama, ini benar dia yang ngomong, apa dia bercanda, apa Tuhan emang kerja ya? We are normal people. Walaupun saya seorang pastor, tapi I have a question. Saya bertanya, saudara. Lalu apa nggak lama, saudara yang kasih Tuhan, waktu dokter datang, dia bawa suntikan yang panjang, saudara, dengan suntikan yang besar itu, ditusukkan ke dalam perutnya, disuntik dia, saudara yang kasih Tuhan. Saya tuh udah nggak tahan, saya nangis, saudara yang kasih Tuhan. Tahu nggak? Si Efrata kecil, dia ngelihat ke saya sama ke istri saya, dia katakan gini, Papa, Mama, look at me. I am strong because my God is strong. Haleluya. Waktu dia katakan, I'm strong, my God is strong, sampai hari ini sudah saya belajar banyak banget dari kesehatan Efrata. Efrata hari ini umur 7 tahun, udah bisa cek darah sendiri, udah bisa suntik sendiri, udah punya ministry sendiri melalui Instagram-nya sama YouTube channel-nya. Isinya bukan follow me gitu, bukan ya saudara. Isinya dia awareness tentang diabetes tipe 1. Jadi dia kasih tahu orang bagaimana ngatur gula darahnya, ya mamanya bantuin dia. Dan kami dari situ, dari ministry Efrata, saudara. Dari umur yang muda, ternyata banyak orang dijangkau dari bangsa-bangsa. Banyak orang yang direct message, terima kasih Efrata for sharing the love. Buat berbagi senyumannya sama Kenoni ini, ketawanya, berbagi cerianya, jadi berkat buat banyak orang. Banyak orang yang udah kehilangan hope di luar sana. Banyak orang kehilangan masa depan. Tapi apa? Waktu mereka ngelihat Efrata yang kecil, mau bisa disuntik, bisa ketawa, bisa katakan, I am strong because my God is strong. Katakan amin, saudara. Apa perkataan yang udah kita ucapkan hari ini? Apakah Anda siap untuk bisa mengalami mujizat yang besar dalam hidup Anda? Boleh angkat tangan kita, katakan amin. Haleluya. Langkah pertama, seek. Dan apa tadi? Speak. Seek and speak. Perkatakan hari ini, kemenangan pasti Anda terima. Yang kedua, berikutnya adalah apa, saudara yang kasih Tuhan? Transformation. Berubah. Maaf, saudara yang kasih Tuhan. Seringkali yang paling sulit itu adalah apa? Perubahan. Tapi langkah ini harus kita ambil. Nggak bisa enggak. Anda dan saya, kita harus berubah. Semenjak kisah Efrata tersebut, jujur saudara, cara saya menyampaikan firman lagi, cara saya berdoa, cara saya menghadapi kehidupan, totally different lagi. Tuhan bawa saya dari season ke season ke season, dan itu cara kerjanya Tuhan. Beberapa hari yang lalu, kami baru melakukan sebuah ministry dari sebuah gereja Filipina yang kami naungi, kami bantu, kami support, dan kami bikin satu revival night bicara tentang Roh Kudus. Saya ingat pastornya bilang sama saya seperti gini. Saya tanya, Pastor, what do you want me to do? Apa yang kira-kira kita harus lakukan? Dan dia katakan, I don't know, saya pengen banget supaya orang-orang itu bisa mulai bisa berbicara di dalam lidah dan mereka bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Well, we'll see apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara tahu nggak? Saya malam hari itu datang, kita pujian, penyembahan, kita sharing firman dalam waktu yang singkat, saudara yang kasih Tuhan. Lalu setelah itu, saya ingat ada satu kata yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Perkataannya simple, perkataannya gini, do not let it pass by. Jangan biarkan itu berlalu. Jangan biarkan berlalu. Pertanyaannya waktu kita seek, waktu kita speak, apa yang kita mau dapat untuk kita bisa transform? Saudara, malam hari itu saya lihat sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Saya nggak lakukan apa-apa, tapi Tuhan kerjakan sesuatu sama orang-orang itu. Saya ngeliat dari semua yang hadir, saudara, semua maju ke depan dan semua dipenuhi Roh Kudus malam hari itu. Saya bilang ini, Tuhan, wow, you are so amazing. Saya masih bisa rasain sampai saya pulang, saudara. Bahkan sampai besoknya tim ministry masih bilang, wow, Pastor, you know, orang-orang yang haus dan lapar itu, mereka terus sampai mereka kerja, they still can feel. Mereka dirubahkan. Seperti para murid saat itu tadi di loteng Yerusalem. Menerima, lalu apa yang terjadi? Mereka bangkit, mereka mulai melayani. Bahkan saat itu juga firman Tuhan katakan, salah satu murid Yesus bangkit, bahkan dia mulai berkhotbah, dan saat itu juga apa? 3.000 orang diberikan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini pertanyaannya pada kita semua adalah seperti ini. Mau nggak kita ditransform? Mau nggak kita dirubah? Mari kita baca ayat firman Tuhan ini, dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, be changed, or be transformed oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Do not copy the behavior and customs of this world,
But let God transform you into a new person. Wah, biarkan Tuhan ubah Anda menjadi pribadi yang baru. Wah, sekali lagi saya mau katakan nih malam hari ini buat kita semua, termasuk buat diri saya sendiri, saudara. Saya mau perkatakan, biarlah Tuhan merubah Anda menjadi pribadi yang baru. Katakan amin. Boleh nggak kita katakan sama-sama buat diri kita juga? Biarlah Tuhan rubah aku menjadi pribadi yang baru. Haleluya. Saudara, siapa salah satunya? Contohnya, Anda ingat pria ini. Wah, pelayanannya sangat terkenal, ministrinya sangat luar biasa. Bagaimana seorang Saulus, seorang yang berantakan, seorang yang tidak dipandang. Tetapi apa? Dia menjadi dipandang karena dia satu orang yang beringas, saudara. Satu orang yang committed dengan apa yang dia lakukan untuk menangkap setiap orang percaya, menghakimi mereka, melempari batu. Wah, pokoknya dia punya kekuasaan untuk melakukan hal yang buruk bagi orang-orang percaya. Tetapi apa? Anda tahu kisah kehidupannya. Bagaimana Saulus berubah menjadi Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Be transformed. God transform the people. Dunia mungkin bisa mencoba merubah Anda dengan speknya dunia. Tapi kalau Anda ketemu tadi, Anda menemukan Tuhan, Anda memperkatakan firman-Nya, justru Tuhan merubah, mentransform Anda menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih luar biasa. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu apa? Ketika kita bisa menjadi satu orang pribadi yang baru, maka juga apa? Yang kita lakukan adalah apa? Kita akan mulai punya yang namanya earnest, atau kemurnian hati, atau yang dikatakan juga dengan wholeheartedly, sepenuh hati. Saudara, selain daripada seek and speak, lalu terus juga tadi bicara tentang apa? Transformation. Juga ada yang namanya apa? Kemurnian hati, saudara. Wah, saudara, kita ini sering banget harus dimurnikan kembali hati kita dengan apa yang Tuhan mau. Kita ternodai dengan begitu banyak keinginan, dengan begitu banyak tujuan. Sampai seringkali tujuan yang kita melakukan, seringkali kita cuma minta Tuhan menjadi sponsor. Bukan sebaliknya mengikuti kemauan Tuhan, tapi biar Tuhan mengikuti maunya saya. Bisa sponsorin nggak Tuhan? Tolong dong. Bisnis yang ini, saya sponsorin nggak Tuhan, tolong dong kerjaan yang ini. Kita minta, saudara, bahaya sekali. Justru dibalikkan lagi kepada yang namanya hati. Saya percaya, saudara yang kasih Tuhan, yang paling berat pekerjaan di dalam dunia adalah apa? Pekerjaan hati. Berapa banyak dari Anda percaya, saudara? A hard work is a hard work. Pekerjaan hati itu yang paling berat. Oh, bener nggak? Coba kebayang hari ini. Kalau kita baru mulai punya ministry, baru bangun ministry, wah semangat banget, haleluya, syarabaki namanya raba, wah pokoknya mah doa jangan ditanya, malah pagi, siang, sore, malam, kalau bisa tiap hari, wah pokoknya dahsyat lah. Oh, baru mulai bisnis, tiap hari didatengin saudara, dirapiin tokonya, diplanningin di ini itu, wah. Baru punya perkumpulan baru, mungkin main golf sama-sama, main basket sama-sama, wah kumpul terus, ya nggak nih, Bro Oyo juga mungkin nih, kumpul, teman-teman nyanyi, wah mungkin sama. Saudara yang kasih Tuhan, tapi berapa lama hati kita bisa bertahan? Berapa lama kita bisa keep diri kita punya hati yang murni dengan apa yang kita lakukan hari itu? Aku ingat bagaimana aku berikan sedikit kesaksian. Kalau Anda lihat di sini ada logo. Logo ini adalah logo recycle. Recycle itu apa, saudara? Daur ulang. Nah, saudara, kalau Anda lihat logo ini, recycle di tengahnya saya kasih logo Makau. Dan ini yang Tuhan tanam kami waktu kami membangun pertama kali menara doa di Makau. Bukan gereja, saudara, menara doa. Hanya menara doa selama 3 bulan awal, Tuhan bicara tentang recycle place for all nation. Apa itu artinya? Recycle itu bicara tentang daur ulang. Maaf ya saudara yang kasih Tuhan ya, saya bilang aja, yang didaur ulang itu hanya sampah. Hanya barang-barang yang tidak berarti, yang tidak berharga. Hanya barang-barang yang sudah ditaruh di pojokan yang orang-orang tidak maui lagi. Itu yang akan di-recycle. Tetapi kalau dia sudah di-recycle, dia akan dijadikan menjadi barang yang lebih berharga. Saudara, saya tidak bilang kita semua ini barang, tetapi kami mengalami sendiri bagaimana Tuhan merestorasi, merecycle saya dan istri saya, bahkan para jemaat yang ada di sini. Kami dipanggil saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda lihat logonya, itu ada panahnya. Panahnya ke bawah, ke samping, lalu ke atas. Nah, waktu kami di dalam menara doa, Tuhan bicara dengan jelas, saudara. Tuhan bicara seperti ini. Ini hatiku. Lalu panahnya ke bawah. Kuberikan kepadamu. Lalu panahnya ke samping. Supaya engkau dapat melayani sesamamu. Lalu panahnya ke atas. Supaya mereka dapat kembali kepada aku. Wow. So simple, saudara.
Tuhan nggak nyuruh kita, wah jadi orang yang paling keren, jadi gereja yang paling keren. Nggak gitu. Tuhan bilang cuma apa? Nih hatinya aku loh, bukan kamu loh. Bukan kamu yang hebat, bukan karena kamu bisa, bukan kamu punya backup, punya no. Tapi because I give you my heart, then you can serve the people. Waktu Tuhan kasih, maka apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? Kita mengalami pemurnian hati. Kita bekerja yang namanya tadi, a hard work. Kita bekerja dengan hati, kita menanam dengan hati, hatinya Kristus. Dan ketika didaur ulang saudara yang kasih Tuhan, kebayang nggak? Tadinya, maaf nih, saya belajar banyak banget. Yang kami layani pertama kali di sini, semuanya adalah asisten rumah tangga, saudara. Bukan orang-orang yang nge-hype, bukan anak-anak muda yang seru-seru, yang gitu. Enggak. Justru kami tempatkan bersama dengan para asisten rumah tangga. Yang dulu mungkin kami di rumah, punya orang-orang yang ngebantuin kami di rumah. Tapi sebaliknya sekarang, orang-orang ini kami layani. Kami datang kepada mereka, kami layani dengan hatinya Kristus dan saudara yang kasih Tuhan. Perlahan dari mulai para asisten rumah tangga, lalu Tuhan mulai kirimkan keluarga-keluarga, lalu growing lebih lagi saudara yang kasih Tuhan sampai menjadi para profesional, orang-orang muda, anak-anak muda datang, sampai kepada anak-anak kampus datang, sampai kami mulai menaungi gereja. Dan saya percaya semua itu tidak mungkin dikerjakan oleh saya atau istri saya kalau tidak hatinya Tuhan. It's impossible. Tapi hatinya Tuhan, segala sesuatu menjadi mungkin. Katakan amin, saudara yang kasih Tuhan. Berapa banyak dari kita percaya bahwa hati Tuhan justru akan membuat kita mampu untuk melakukan pekerjaan hati. Amin. Berikutnya, saudara yang kasih Tuhan, sedikit lagi, yaitu bicara tentang apa? Produktif. Steps. Tadi S, T, E, P. Di P-nya adalah apa? Produktif. Waktu saya cari kata kerja ini, produktif. Langkah yang kita harus lakukan adalah langkah yang produktif. Yaitu able to produce large amount, mampu untuk menghasilkan jumlah yang besar, mampu untuk memultiplikasi, mampu untuk menggandakan. Bagaimana caranya, Pastor? Aduh, kita ingat kisah tentang talenta, saudara yang kasih Tuhan. Ada yang dipercaya 1, ada yang dipercaya 2, ada yang dipercaya 5. Tapi yang dipercaya 1, dia tidak melakukan apa-apa dengan yang dia terima saat itu. Wah, saudara, kalau kita lihat hari ini, apa yang dipercayakan Tuhan kepada hidup Anda? Firman Tuhan di sini katakan dengan jelas. Mungkin Noni bisa bantu lagi bacain, Non. Oke, productivity, able to produce large amounts. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat yang keempat. Wow, thank you so much, Noni. Nanti nggak ada ketawanya di belakangnya. Padahal biasanya ada ketawanya loh, saudara. Haleluya. Kebayang nggak? Berbuah. Saudara, banyak kita fokus hanya menanam benih. Banyak kita fokus hanya merawat bunganya, pohonnya. Tapi kembalikan lagi hari ini seperti gini. Apa yang Anda tanam hari ini untuk menghasilkan pelipat gandaan? Aku ngelihat nih, bagaimana Reva Ministry, bagaimana Lifehouse ini benar-benar menabur, bagaimana generasi, berbeda generasi, anak-anak muda. Aku juga dapat kehormatan bisa berbicara, maksudnya ada kesempatan buat orang-orang muda untuk berbicara. Dan saya percaya Tuhan tuh menanam benih dengan caranya Tuhan. Tetapi ternyata apa saudara yang kasih Tuhan? Kebayang nggak hari ini? Benih yang Anda tanam hari ini, dia akan melewati proses untuk disiram, dipupuk, dan dia akan mulai bertumbuh. Waktu dia melewati proses untuk bertumbuh, dia akan mengeluarkan bunganya pada satu saat nanti. Mengeluarkan dahan yang kuat, lalu mulai buahnya ada di mana-mana. Pada akhirnya nanti, saudara, orang-orang mencicipi buahnya. Mereka tidak mencicipi lagi benihnya. Oleh sebab itu apa? Yang paling menentukan bisa menghasilkan buah yang baik, bisa menghasilkan buah yang kualitas super, ditentukan dari benihnya hari ini. Haleluya. Saya percaya waktu kita bisa mempunyai sesuatu yang produktif hari ini, yang luar biasa dilipat gandakan oleh Tuhan. Karena dari awal pun sudah jelas benihnya adalah benih kualitas super. Amin. Berikutnya yang terakhir, saudara yang kasih Tuhan, saya janji yang terakhir ini, oke? Soulful. Langkah berikutnya adalah apa? Sepenuh jiwa. Loh, maksudnya apa ya, Pastor? Yuk kita baca ayatnya dulu. Bro Oyo masih ada nggak, Bro Oyo? Bro Oyo, tolong bacain. Boleh lah ya. Boleh. Soulful, sepenuh jiwa. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Wow, thank you so much Bro Oyo. Sabi banget nih buat kita nih ayatnya nih. Kenapa soulful? Kenapa soulful? Kenapa sepenuh jiwa? Kok yang nggak dibahas lagi yang roh? Tadi kita udah bicara tentang spiritual way. Kita bicara tentang bagaimana kita menanam benih dan sebagainya. Kita bicara tentang mujizat. Saudara, soulful seringkali tidak dibahas bagaimana jiwa seseorang itu penting. Kadang-kadang we talk about spiritual, tapi kita lupa jiwa harus dibahas. Tahukah kita bahwa ternyata hari-hari ini penyakit yang tertinggi di dunia itu adalah mental illness atau gangguan mental karena macam-macam, stress out, tekanan, tidak dihargai, dan begitu banyak orang, maaf ya saudara, kalau Anda lihat berita hari-hari ini, saya sempat lakukan satu survei saudara yang kasih Tuhan waktu itu tentang bunuh diri. Dan ternyata banyak sekali orang yang terkenal malah, yang hebat, yang memiliki segala-galanya, justru malah orang-orang yang bisa menghabiskan nyawa mereka. Kenapa? Ternyata jiwa mereka terganggu. Banyak dari kita ngomong gampang mungkin, maaf kalau misalnya Anda pernah bicara atau mungkin Anda punya teman yang sedang mengalami tekanan, stress out, depresi, mental illness. Saudara, mereka nggak butuh teguran Anda. Mereka nggak butuh Anda ngomong panjang lebar ini itu, no. Tapi mereka butuh seorang sahabat untuk hadir bersama dengan mereka. Langkah yang berikutnya adalah apa? Sepenuh jiwa itu penting loh dibawa ke hadirat Tuhan loh. Tubuh, jiwa, dan roh. Betul kan? Itu satu unity. Nggak bisa dipisahkan. Apapun alasannya. Kita boleh punya spirit yang kuat. Rohani saya kuat Pak, pasti jiwa saya aman. Nanti dulu, hold back. Tar dulu. Hari-hari ini saya pun temukan banyak sekali orang stres di dalam sebuah gereja. Banyak orang tertekan sebagai seorang pemimpin. Apalagi dengan keadaan Indonesia seperti sekarang ini, saudara yang kasih Tuhan, menjadi sebuah pertanyaan. Begitu banyak orang melihat, orang tertekan dengan keadaan ekonomi, keadaan sakit penyakit, banyak orang yang terluka jiwanya. Lalu apa yang kita lakukan? Apa yang gereja lakukan? Apa yang ministry lakukan? Saya percaya Anda semua sudah menjadi satu tempat yang luar biasa nih. Om David, Life Center, Anda semua membuka hati, membuka tangan, menjangkau banyak orang-orang. Men-train mereka, merangkul mereka. Saya percaya itu paling penting. Kenapa? Selain daripada firman Tuhan yang kita ajarkan, kita doakan tumpangkan tangan sama mereka. Maukah kita jalan ke tempat yang paling gelap sama mereka, dan saat itu kita pegang tangan mereka, kita duduk bersama dengan mereka dan bawa mereka ke tempat yang terang. Karena ternyata apa? Jiwa mereka penting. Saudara kalau dengar dari tahun lalu, ada beberapa hamba Tuhan atau mungkin pastor juga yang sampai bunuh diri. Saya bisa dengar begitu banyak orang ngomong macam-macam. Sorry, saudara, kita nggak ngebelain orang, kita nggak apa, tapi saya jujur, saya bisa katakan, lebih baik kita nggak usah ngomong panjang lebar kalau kita nggak ngerti orang yang mental illness. Orang yang sedang merasa tertekan jiwanya. Jangan kita sembarangan bilang ini, wah itu kurang imannya, wah dia kurang berdoa, wah dia kurang ke gereja. Loh, justru dia pemimpin sebuah ministry. Justru dia pemimpin sebuah gereja. Kenapa dia bisa tertekan jiwanya? Mungkin kenapa? Selama ini dia hanya berbagi, dia hanya menaruh, dia hanya memberi. Ternyata apa? Efeknya orang-orang sekitar dia pun tidak bisa melakukan hal yang sama. Dan kita nggak tahu hal-hal apa lagi. Tetapi apa? Mulai hari ini, kalau ada orang-orang yang terbuka kepada Anda, berbicara tentang keganggunya jiwa mereka, terganggunya stresnya mereka, ingat, jadilah sahabat yang baik seperti Yesus. Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Dia membebaskan, dia menjadi sahabat yang baik. Dan saya percaya Anda semua pun akan menjadi satu pribadi yang baru. The new you. Berapa banyak dari kita percaya kita bisa menjadi pribadi yang baru mulai hari ini. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Ingat the new steps tadi yang saya sudah sampaikan kepada Anda malam hari ini, kiranya bisa menambahkan apa yang sudah dibagikan oleh Om David Basuki selama 4 minggu sebelumnya. Bicara tentang the new you, tentang pribadi Anda yang baru. Semoga dari steps-steps ini, dari kita praktikal, mudah untuk bisa melakukan, bagaimana kita bisa seek and speak, bagaimana kita bisa mencari dan bisa berbicara terus, tidak menahan diri kita. Waktu kita terus berbicara tentang firman Tuhan, kita tidak sendirian. Kenapa? Karena ada orang-orang yang berdoa buat kita juga. Waktu kita transform, mengambil langkah untuk berubah, Anda dan saya, ingat, perubahan membawa kebaikan, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan juga berikutnya apa saudara tadi dikatakan, selain transform, earnest.
dengan murni, sepenuh hati, saudara yang kasih Tuhan, wholeheartedly, dengan sepenuh hati, maka apapun yang dikerjakan dengan hati akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan tentunya produktif. Langkah produktif, saudara. Lipat gandakan apa yang Anda kerjakan hari ini. Ministry Anda, doa Anda, friendship Anda, biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tentunya terakhir, jaga supaya jiwa Anda tetap bisa menjadi jiwa yang tadi benar-benar dibawa kepada Tuhan, dan Anda membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Dan sungguh dari itu semua kita bisa melihat pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa menangkap sesuatu yang luar biasa. Biarlah segala pujian, hormat, kuasa kemuliaan kita kembalikan buat Tuhan Yesus saja. Haleluya. Terima kasih, Om. Terpuji nama Tuhan.